Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak hal yang telah kita Alhamdulillah. bahas terkait dengan zakat ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel YouTube untuk perubahan lah di tahun ini. Pak Prof, kita Insyaallah. coba ingin kawinkan antara makna zakat fitrah dan fitri. Karena kita keluar dari Ramadan ini katanya menjadi fitrah, Idul Fitri, Pak Prof. Ya. Nah, Pak Prof, sebelum kita lanjutkan, saya sapa dulu pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana Anda berada. Sekali lagi kami ingatkan, Anda punya kelapangan rezeki, mumpung masih dalam suasana Ramadan dan Idul Fitri. Sisihkan harta Anda untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai. Yang pemirsa lihat perkembangan progres pembangunan Masjid Raya sudah berjalan dan kita kejar di penyelesaian kubah dan tempat sholat insya-Allah. Mudah-mudahan ini ada supply energi baru dari pemirsa sekalian yang agnia untuk sama-sama kita membangun ini. Kemudian jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita insya-Allah untuk perkembangannya. Baik Pak Prof, ini menarik karena kita sudah di penghujung Ramadan tahun ini kan ada 5 Jumat, 5 Senin, semua 5-5 Pak Prof. Nah, ini kita di Senin yang terakhir ini menuju Senin terakhir. Menurut kira-kira bagaimana pandangan Prof terkait dengan fitrah dan fitri ini Pak Prof? Makasih, ini luar biasa, fitrah dan fitri. Ya. Idul Fitri dan zakat fitrah. Seperti itu. Dan waktunya itu kan tidak terlalu jauh, berhimpitan ya. Ya. Jadi zakat fitrah itu ya memang dilakukan sebelum Idul Fitri, sebelum khatib naik mimbar. Itu muttafaqun alaih Pak Prof. Iya, itu menjadi batas akhir, Iya. Batas akhir seperti itu. Nah, lalu kemudian sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang berkaitan dengan kembalinya ke fitrah. Yeah. Nah, sekarang kita lihat bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dilakukan oleh setiap jiwa muslim dan muslimah. Nah, bagi orang yang berpuasa tetapi kemudian tidak membayar zakat fitrah, ada hadis Nabi SAW, maka puasanya itu tergantung. Sama iwal. Iya. Jadi memang menjadi perhatian ya. Jangan-jangan puasa kita itu full tetapi tidak membayar zakat fitrah. Ya. Ini saya kira menjadi perhatian kita. Zakat fitrah itu kegunaannya adalah bagaimana kemudian orang-orang yang berada dalam kepapaan itu kemudian ikut bergembira. Saat Idul Fitri itu. Saat Idul Fitri. Jadi ini adalah instrumen untuk penyelesaian masalah. Nah, jadi kita tidak ingin ada satu orang, satu jiwa yang bersedih pada saat Idul Fitri itu. Nah, kita tidak ingin, Islam tidak mau melihat seperti itu. Harus semua bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian zakat tadi ini itu menjadi solusi bagi semua umat Islam. Nah, bagaimana kemudian kalau ada orang tidak bisa bayar zakat fitrah? Ya, artinya dia memang betul-betul tidak mampu di saat Idul Fitri itu, nggak mampu, Pak Prof. Dia tidak mampu. Tentu sebagai Muslim dia menganggap dirinya, aduh kesempatan ini kok
saya tidak bisa membayar zakat fitrah. Nah, disinilah fungsinya tetangga. Tetangga melihat siapa tetangga saya, siapa keluarga saya, ya tidak bisa. Cuma masalahnya Ustadz Agung, dalam era sekarang ini, apa masih ada seperti itu yang melihat tetangganya? Itu lagi Pak persoalan. Ya cenderung dengan seiring perkembangan IT, teknologi, justru orang lebih hidup individu ya. Nafsi-nafsi kelihatannya Pak Prof. Jangan-jangan tetangga WA-nya dia bisa lihat, tetapi tetangganya secara fisik dia tidak bisa lihat. Nah, ini tetangga WA itu kan tidak mengenal batas, bisa antar negara, antar provinsi. Tetanggamu itu kadang-kadang nggak dilihat. Inilah kondisi digital, saya kira bagus, tetapi perlu diantisipasi hal-hal. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada tetangga, ada keluarga mungkin, maka posisi Basnas ini menjadi penting. Lembaga amil zakat ini. Jadi dalam era digital sekarang ini, penguatan institusional Basnas dan LAS itu menjadi penting. Kita harus kuatkan, kita harus kokohkan itu. Karena mereka lah nanti yang menghitung siapa yang tidak membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana solusinya supaya yang seperti ini bisa juga ikut gembira? Kasih dia infak. Infak ya melampaui daripada pembayaran zakat itu. Ya. Kan bisa dikasih infak ya. Katakanlah kasih infak 3 kali lipat daripada zakat fitrah. Besaran zakat itu. Ya. Jadi 1/3 untuk zakat fitrah, masih ada 2/3 untuk kepentingan yang. Nah, jadi karena perintahnya itu jangan ada yang bersedih, jangan ada yang bermasalah. Di saat Idul Fitri itu. Di saat Idul Fitri. Inilah standar minimum kebutuhan yang kita harus penuhi. Standar minimum. Nah, jadi penting ini kita gelorakan. Jangan sampai ada saudara-saudara kita karena persoalan kepapaan tidak bisa. Kalau esensi zakat fitrah sendiri Pak Prof? Ya, bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu sejumlah itu saja, kebutuhan kita cukup. Ya, berapa sih kalau di Sorong itu kan sedikit ya. Harga beras. Ya, harga beras yang berlaku pada saat itu, apa yang kita makan. Nah, ini harus selalu menjadi perhatian. Jadi yang dimakan itu hanya sedikit sejumlah itu. Ya, itu harus terpenuhi. Nah, jadi tidak perlu terlalu banyak. Mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kebutuhan kita itu kebutuhan secara ekonomi. Nah, lalu kemudian masuk wilayah agama, zakat fitrah. Ya, ada ketentuan, lalu kemudian ada waktu. Lalu kemudian ada keterkaitannya dengan ibadah puasa. Jadi, gerakan-gerakan ekonomi, aktivitas ekonomi yang kita bangun ada standar ukuran. Ada standar waktu. Ada keterkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak bisa kita mengatakan bahwa makanan yang saya makan ini tidak ada kaitannya dengan rajin dan malas sholat. Keterkaitan antar ibadah gitu. Makanan yang kita makan itu kemudian berproses dalam tubuh kita akan menghasilkan semangat, menghasilkan kekuatan baru untuk semakin taat dan kuat ibadah. Esensinya sebetulnya itu. Esensinya seperti itu. Mengapa zakat fitrah itu punya batasan waktu? Itu artinya kehidupan kita terbatas. Kita punya kesempatan terbatas. Ya, kesempatan untuk menang misalnya berhasil itu kan terbatas. Tapi jangan lupa kesempatan juga gagal ada. Ya, betul, Bros. Nah, jadi tidak bisa cara memahami ibadah dalam Islam itu parsial. Harus integratif gitu.
Ya, cukup misalnya saya puasa. Loh, itu kan parsial. Tetapi tiba-tiba kita diingatkan sebelum Idul Fitri, ada kewajiban. Iya. Kewajiban apa? Bayar zakat fitrah. Apa artinya? Ingat material. Jadi Ramadan ini bukan sekedar persoalan puasa saja, Ya betul. masih ada kewajiban. Ada perintah-perintah lain yang terhubung, Pak. Ada perintah lain. Ya. Sementara kita puasa, masuk waktu sholat. Kita sholat. Kan tidak bisa ya. Saya kan sudah ibadah ini. Iya. Tidak perlu sholat. Iya. Karena saya sudah puasa ini. Betul. Bagaimana itu, Terkoneksi. Ustaz Agung? Artinya Terkoneksi. iya, makanya boleh jadi orang yang tadi Pak sampaikan, jangan orang puasa tapi dia tidak bayar zakat. Bagaimana dia sebut Nah, fitrah nanti? itu yang jadi soal. Iya. Itu yang jadi soal. Iya. Nah, jadi saya sudah makan sahur. Ya, tertidur, enggak usah sholat subuh. Ini kan juga ibadah. Tidur itu ibadah. Bagaimana? Iya. Rusak puasanya, Pak Prof. Rusak puasa. Iya. Ini penting. Jadi cara memahami ibadah itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan. Nah, kalau ini ditegakkan, itu sebuah kebahagiaan. Iya. Jadi orang yang bisa membayar zakat fitrah sebagai standar minimum kehidupan, lalu kemudian dia juga bisa berpuasa, dia juga bisa membayar infak, dia juga bisa menunaikan zakat untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi yang dia cari, Pak Gu? Ya. Betul, Pak. Itu luar biasa. Disitulah artinya kesempurnaan diri. Maka dia akan keluar, kalau itu terjadi, maka dia keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang fitri, begitu Pak Prof. Idul Fitr, kembali ke fitrah. Nah, ini mengapa dia kembali? Semua proses tadi itu dia sudah lalui. Nah, pertama apa prosesnya? Puasanya kan sudah oke. Nah, kewajiban sholat 5 waktu oke. Plus ada fadilah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah tarawih, qiyamul lail, sedekah. Luar biasa, sholat jamaah, baca Quran. Luar biasa. Itu menggembleng sebulan penuh. Dengan aneka program, kira-kira begitu Ustaz Agung ya. Benar, Prof. Ini 1 bulan ini makan sahur bersama keluarga, kadang-kadang bersama dengan teman buka puasa. Ya, dalam keadaan lapar, tidak ada gizi masuk, masih kuat ngaji Quran. Masih kuat silaturahim. Ya, masih kuat ke masjid. Itu kan latihan-latihan fisik plus spiritual. Ya, kemudian Prof, sekarang kalau itu terbuat lalu dia keluar dari Ramadan, ini akhir Ramadan, kan Idul Fitri, kembali ke fitrian. Kalau nilai kefitrian yang dimaknai yang sesungguhnya seperti apa, Pak? Apa sudah bersih kemudian dia perlu lagi buat amal sesudah itu atau seperti apa? Justru kefitrahan itu mendorong semakin dan semakin. Dia harus meningkat. Iya, jangan sampai orang saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat. Saya tidak perlu lagi. Nanti ketemu Ramadan tahun depan, Pak Prof. Bagaimana, Pak? Sebenarnya bisa juga, Ustaz Agung. Bisa juga. Tetapi dia tidak perlu lagi hidup. Bila itu langsung mati, Pak Prof. Iya, betul. Berarti tidak ada lagi kewajiban lagi. Tapi resikonya seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi Syawal ini adalah peningkatan. Bulan Syawal, peningkatan. Kita harus meningkat. Memasuki bulan Syawal ini, 1 Syawal itu kita harus meningkat. Iya. Nah, fitrah. Jadi ini momen besar. Kembali ke fitrah. Nah, ada ulama membagi bahwa kembali ke fitrah. Idul Fitr. Idul Fitri itu kan kembali. Kembali. Tapi kalau kita lihat literatur keagamaan Islam itu, kembali itu juga salah satu maknanya taubat.
Jadi tabah. Orang yang taubat itu adalah orang yang kembali. Nah, artinya dulu berdosa, tapi kan kembali bertaubat. Iya. Dia bertaubat artinya kembali lagi tidak berdosa, diampuni dosanya, minta maaf. Nah, itu. Nah, ada ulama membagi taubat ini pada dua klaster, pada dua tingkatan. Ada orang itu taubat karena dia takut terhadap ancaman hukum, Oh ya, sanksi sanksi, dari ancaman. Allah Subhanahu Iya. wa taala. Wah, jangan kita melanggar. Nanti disanksi Iya, ya, gitu kan. Ya, dia sudah melakukan dosa. Wah, kalau tidak tobat ini bahaya nih. Iya. Ada yang menghadang kita. Sehingga kemudian dia taubat. Itu takwa Bahkan pertama tidak- tuh Pak Prof. Ya, itu level Kelas pertama. Kelas yang pertama. Ya, jadi dia melihat bahwa seluruh perbuatannya itu ada risiko. Iya. Ada sesuatu yang harus menghadang. Karena itu dia tidak melakukan dosa. Kalau toh melakukan dosa, dia harus bertobat. Karena menghindari daripada siksaan. Nah, kelas yang kedua adalah istijabah. Ini dia bertaubat itu karena bukan persoalan dosa. Melakukan dan tidak melakukan. Tetapi dia itu melihat aneka rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibanding dengan ikhtiar yang dia Dia lakukan. mulai buat. Sebenarnya kesempatannya itu sedikit sekali. Investasinya sedikit sekali. Tetapi nikmat Allah itu yang dia terima, yang dia rasakan baik terhadap dirinya maupun jaringannya dengan teman, sangat luar biasa. Kalau dikalkulasi sedikit sekali investasinya, tetapi nikmat Allah itu luar biasa. Contoh. Ini luar biasa nih Bapak. Ini Ya, taubat contoh. yang kedua nih Pak Prof. Tingkatan yang kedua. Nah, contoh, dia bangun tidur. Dia masih sempat membaca doa. Dia masih sempat punya pikiran-pikiran jernih, sehat. Bangun, sholat, dan seterusnya. Usianya sudah 50 tahun, Pak Ustadz Agung. Kebetulan minggu lalu dia datang ke rumah sakit. Lihat di sana itu 30 tahun ada yang berbaring. Sebelah kiri kanannya itu tabung. Iya. Tinggi 1,5 meter. Dengan usia yang berbeda seperti itu, maka dia sadar ternyata bangun tidur saja ini kiri kanan nggak ada tabung. Yang dia lihat hanya bantal gitu. Iya. Itu kan Nikmat. bagaimana itu? Iya. Nikmat. Iya. Masya Allah. Hal-hal seperti itu memberikan inspirasi dirinya bahwa nikmat Allah itu jauh lebih besar Daripada ikhtiar yang dia buat. dari ikhtiar yang dia lakukan. Dia malu terhadap fasilitas Iya, itu. Masya Allah. Jadi mendorong dirinya harus berkinerja. Nah, sekarang konsep ini sebenarnya kita bisa bawa dalam dunia kerja. Nah, sekarang kita lihat kehidupan. Ada orang yang Benar. ya, Susah cari banyak pekerjaan. fasilitasnya Iya. untuk cari pekerjaan. Iya. Nah, tetapi jangan bersedih. Dia masih bisa hidup, masih Iya. bisa sehat, masih bisa bawa map kiri kanan. Itu kan Nikmat. dibanding yang tidak bisa lagi. Jadi jangan selalu melihat ini sesuatu yang memang tantangan harus ditundukkan. Nah, ada orang dikasih fasilitas, banyak fasilitas. Tetapi selalu mengatakan ini kurang. Dan itu mempengaruhi cara berpikirnya dan kurang kinerja juga. Iya. Karena kurang bersyukur, akhirnya kurang kinerja Pak Prof. Nah, itu dia. Itu. Jadi ini menarik. Jadi kembali, mari kita kembali. Iya. Kita kembali bahwa dulunya kita tidak ada apa-apanya. Sekarang ya alhamdulillah ada lah. Nah, ini takwa yang dirindui itu Pak Prof ya. Takwa yang datang karena kesadaran atas nikmat Allah itu. Bukan ya, karena kita saling mengingatkan. Betul. Jangan karena takut. Memang kita butuh
kita melihat ini punya perspektif Ya. bahwa semua ini kita berasal dari nol. Pejabat. Jabatan itu berapa tahun Pak Agung? Ya paling sekarang kalau priorisasi 5 tahun Pak Prof. Dan setelah itu bisa, Ya. masih bisa ya. Masih bisa atau pensiun paling tidak Pak Prof. Iya. Kan terbatas ya. Iya terbatas, ada ruang dan waktu Pak. Nah, tapi kalau di masjid, 5 kali sehari semalam ke masjid sana, Iya. ke masjid situ, itu kan nggak ada itu pensiun itu. Nah, ibadah. Nah, jadi mengajarkan kita ini momen, ya teman-teman, Bapak Ibu Iya. yang memperoleh amanah itu terbatas. Nah, bagi umat Islam sekali-kali ke masjid lah, berkenalan dengan pengurus masjid. Bersih dengan jamaah yang Apa lain. yang Interaksi Iya, sosial itu Pak Prof ya. interaksi sosial, karena tidak selamanya fasilitas jabatan itu ada. Iya. Menjadi orang biasa juga. Biasa saja kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat itu tempatnya di mana? Di masjid. Jadi, Mau lari kemana ya? Mau lari kemana? Mau lari kemana? Kita di sana bercengkrama teman-teman. Di situ kan itu nikmat, itu luar biasa. Tapi kalau nggak ada investasi, nanti setelah pensiun baru selesai jabatan baru kembali masjid, ya cari teman baru. Izin Pak Prof, kalau ada hadis yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kullu mauludin, ya. Yuladu alal fitrah. Iya. Kalau itu pengertian gimana Pak? Apa memang langsung lahir memang tanpa dosa atau lahir sebagai seorang beriman? Memang tanpa dosa. Potensi untuk iman itu luar biasa. Memang dia suci, dia fitrah. Potensi ketuhanan itu, mengakui Tuhan Esa itu ada di dalam dirinya. Mulai dari lahir itu Pak Prof? Mulai dari lahir itu. Nah memang hadis itu disebutkan fabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Kedua orang tuanya itu yang mendorong, memberi pengaruh sehingga kelak ini bisa memilih non-muslim, Kristen atau Yahudi gitu. Nah jadi faktor lingkungan itu menentukan gitu. Nah sekarang mengapa bulan Ramadan ini setelah kita puasa bayar zakat fitrah lalu kemudian kembali ke fitrah, karena memang lingkungan yang membuat seperti itu. Suasana ya Pak? Suasananya Ramadan itu. Ramadan, sehingga memang wajar. Wajar ya. Jadi Allah itu menetapkan bulan Ramadan dengan sekian ajaran tambah sunnah Rasulullah SAW itu membangun sebuah momentum, sebuah kondisi, sebuah lingkungan gitu ya. Nah begitu keluar Ramadan, kalau ada yang nggak pintar lagi, jadi momentumnya nggak fungsional gitu. Iya benar Pak Prof. Nah ini yang jadi soal. Coba bulan Ramadan apa? Ini kan taburan pahala luar biasa kan? Iya. Bahkan lebih jauh lagi, sebelum Ramadan itu ada doa 2 bulan sebelum Ramadan Ustaz Agung, saya kira kita mohon keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah itu kan persiapan ya. Iya. Persiapan. Berkat di situ. Mulai siap-siap lampu kuning itu Pak. Mulai siap-siap. Dan memperoleh keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban sebagai bulan persiapan. Nah masuk Ramadan. Masuk Ramadan diproses. Nggak ada yang benci masuk Ramadan. Semua senang gitu. Iya. Lalu kemudian ada kewajiban. Nah, zakat fitrah. Setelah itu selesai. Masuk bulan Syawal, bulan peningkatan, kembali ke fitrah, kinerja. Itu momennya. Jadi walaupun itu ada yang fitrah, dia lahirkan. Tetapi lingkungan ini tidak terbangun. Nah bagaimana? Ya. Ini menjadi penting. Makanya itu berpengaruh Pak Prof. Berpengaruh sekali. Kewajiban sosial kita adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang mendukung. Sehingga kemudian ini fitrah kita itu bisa berpengaruh untuk 1 tahun ke depan. Paling tidak terjaga lah Pak Prof ya. Ya terjagalah. Jangan sampai kembali ke habitat lagi Prof.
habis Ramadan. inilah. Ya, tapi Iya. ini kan kita sekarang ini kan sudah kembali ke habitat yang benar. Iya. Yang dulunya hitam itu kan, nah, rambut juga sudah mulai Iya, putih. betul. Wah, itu kan pada akhirnya juga kan kembali ke Kembali situ. habitat. Kembali ke habitat yang benar. Iya. Sudah putih Iya. rambutnya. Ya, tapi maksud saya kita harus menciptakan lingkungan sosial untuk generasi kita dan untuk kita. Membuat atmosfer positif ya Pak. Saya kira itu penting. Jadi zakat fitrah tadi ini minimal untuk dirinya. Meningkat lagi, ada ibadah sunnah, infak. Infak. Meningkat lagi menjadi zakat. Iya. Jadi zakat fitrah ini walaupun itu berkaitan dengan material, tetapi imaterialnya juga besar. Besar. Ya, karena substansinya itu apa? Jangan ada yang bersedih. Iya, jadi jangan dilihat dari Kalau 2,5 kilogram itu Pak Prof. jangan, tetapi lihat dari sisi maknanya. Itu artinya bahwa pada hari raya itu tidak boleh ada orang yang bersedih. Nah, ini transfernya ini nanti kita transfer ke bulan Syawal. Oh, zakat fitrah sekali setahun, jangan ada yang bersedih. Nah, keluar dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Kalau kita temukan di luar bulan Ramadan, dalam setahun target kita menemukan 100 orang tidak bersedih karena masalahnya. Kita coba selesaikan. Nah, kembali sudah normal kehidupan. Nah, ada yang bersedih karena tidak bayar. Apa itu TPA, Pak Ustadz Agung? Apa itu TPA? Yang di masjid-masjid itu kan ada itu TPA. Tempat apa namanya itu? Pendidikan Al-Quran. Dia tidak bayar infak. Ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Menangis anak itu, santri itu. Kenapa? Saya belum bayar infak bulan ini. Kenapa? Orang tua saya lupa. Atau dia sudah sampaikan tidak bayar. Ya, harus diselesaikan. Ini juga anak-anak bersedih. Dalam kondisi normal ya, normal kehidupan gitu. Artinya itu ini bukan saja dalam Ramadan atau tapi selanjutnya juga begitu Pak Prof ya? Selanjutnya, ada tadi ini Ramadan ini kepedulian, ini bekal-bekal kita ini kan kita pakai untuk hidup di luar bulan Ramadan. Ada yang bersedih. Jadi kepedulian sesama itu bukan saja dalam Ramadan, tapi harapannya sesudah Syawal dan seterusnya. Sesudah Syawal. Kita punya target. Berapa jumlah orang yang saya akan solusikan karena sedihnya di luar bulan Ramadan. Ini kan meningkat. Iya. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan peningkatan. Harus ada target. Target kira-kira. Karena orang miskin, orang susah kan bukan dalam Ramadan saja Pak Prof ya? Nah, saya kira begitu ya. Ini banyak orang berpikir. Banyak. Makanya memang kan anjuran zakat itu, misalnya zakat mal, itu kan ada nisab dan haulnya. Tapi kenapa ada yang orang tunggu Ramadan saja Pak? Padahal orang miskin kan bukan di luar. Itu masalahnya. Nah, ini persoalan. Persoalan. Kayaknya mungkin perlu ada program ya. Ya, karena ini bulan peningkatan Syawal, ya sekali-kali kunjungi rumah sakit. Lihat di sana. Benar. Sekali-kali kunjungi berziarah ke kubur. Lihat di sana. Sekali-kali kunjungi tempat-tempat ya seperti itu. Sekali-kali mungkin lihat kubah Masjid Al-Akbar ya selesai atau belum. Tengok ya. Lalu tanya apa kurangnya ya. Apa kurangnya? Tanya-tanya Pak Ketua Panitia gimana. Kali-kali lihat tempat wudhu. Mungkin banyak masjid yang tempat wudhunya belum beres di Sorong dan di mana-mana. Itu kan semua. Betul. Target-target ini menjadi penting. Artinya itu juga ya. Tadi Badan Amil punya program ya Pak Prof ya. Artinya seperti itu. Masya Allah. Ini yang terkadang kita terputus. Habis Ramadan, habis Syawal, semua dianggap selesai Pak Prof. Ya, padahal belum tuntas. Belum tuntas. Boleh selesai, tetapi perjuangan belum tuntas. Ya.
Ini kan menjadi penting. Memang kita sudah Lebaran, Idul Fitri, tapi kan belum tuntas. Itu tadi, investasi tadi itu memberi stimulans, rangsangan Iya, rasa. untuk 11 bulan ke Ke depan. depan. Masya Allah. Dievaluasi lagi. Ini kan sekali lagi bulan peningkatan Syawal. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ini meningkat atau menurun kalau nggak ada evaluasi? Ya. Jadi harus ada target gitu. Ya makanya banyak yang mencoba menikah Setelah Syawal. ya setelah Syawal tuh ini kan belum peningkatan. Itu. Misalnya punya cita-cita. Iya. Jadi bulan Rajab, bulan Syaban, bulan berkah, punya gagasan-gagasan besar ya. Itu kan bulan berkah. Makanya banyak yang punya inisiasi, punya ide. Oh, ini kan bulan yang didoakan oleh Nabi. Punya. Diterapkan kapan? Diterapkan dia susun program di situ. Di Ramadan perkuat lagi dengan pendekatan doa dan sebagainya. Syawal ya bulan operasional peningkatan. Iya. Karena ini momen sekali setahun. Jadi evaluasinya sekali setahun. Iya. Masih banyak apa yang masih tertinggal di Ramadan. Ini yang perlu ditingkatkan. Kalau Pak Prof, ini kita menuju ke jelang closing. Kalau yang lebih transparan untuk mendorong umat ini bisa menjaga amal Ramadan dalam Syawal dan seterusnya itu, kira-kira kiatnya apa saja Pak Prof? Ya, saya kira ini menarik. Jadi ada 3 hal yang perlu kita selalu kemukakan berkaitan dengan ajaran agama kita ini. Pertama, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi visi Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak. Nabi-nabi lain itu sudah membangun akhlak. Nah, Rasul Muhammad SAW ini menyempurnakan. Menyempurnakan itu mungkin yang belum ada 9, cukup 10 lah, tambah 10. Itu sempurna ya. Jadi banyak. Jadi kalau agama lain melakukan itu, kita mesti lebih. Ya, karena kita ini sempurna, menyempurnakan. Jadi tidak bisa kita menganggap ya agama lain juga iya, tapi ajaran kita seperti ini tidak boleh lah. Ya itu yang pertama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam kasih sayang, pengembangan kasih sayang. 3 tuh. Alam ini banyak. Ada alam manusia, alam hewan, alam laut. Kan ini ada juga kan alam semua itu kan. Bagaimana membangun ekosistem yang ramah lingkungan, kasih sayang. Ya paling tidak, kalau nggak bisa secara fisik kita doakan, ya Allah. Kita tidak punya kekuasaan. Kekuasaan dalam arti kekuasaan politik, kekuasaan keilmuan, tidak bisa. Kekuasaan finansial tidak bisa. Kita doakan ya Allah kepada mereka semua itu. Orang-orang yang bijaksana, para penentu kebijakan. Itu ya Allah, ampunilah dia. Ini kita mencoba, kita doakan. Nah, yang ketiga adalah kita ini selalu disebut Al-Quran khairu ummah. Umat yang terbaik. Khairu ummah. Masya Allah. Nah karena ini menjadi visi kita semua. Nah pertanyaannya bagaimana kiatnya? Ini berkaitan dengan pola pikir tadi itu. Nah kiatnya ada 3 hal yang perlu kita bangun. Yang pertama, kita lihat di internal keluarga yang paling berjasa. Yang pertama itu orang tua kita. Kedua orang tua kita. Nabi Ibrahim alaihissalam sukses. Berbeda agama dengan orang tuanya. Tetapi tidak durhaka. Apalagi kita umat Islam. Makanya ada ulama memberi pandangan setiap selesai sholat, bacakan doa, kirimkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita. Ini menjadi penting, karena inilah yang membuat kita seperti ini. Doanya itu luar biasa. Benar, ya Allah. Itu jangan lupa.
Nah, jadi ini yang harus dibangun. Bagaimana dengan pendidikan kita sekarang ini? Inilah kunci kehidupan. Start kehidupan ada di sana. Yang kedua adalah mari kita mencoba membangun kebiasaan berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Para guru kita, termasuk membangun Masjid Al-Akbar ya, yang menginisiasi podcast ini. Kalau nggak ada itu gimana nih? Iya. Harus terima kasih, benar. ini penting. Ada ini cari corong dakwah yang paling efektif. Corong dakwah kalau nggak ada, berat. Nah, ini contoh kecil. Iya. Jadi kepada mereka yang pernah membuat kita berkontribusi dan mereka punya harapan kepada kita, itu kita doakan, kita bacakan surah Al-Fatihah setelah kita sholat. Iya. Artinya dia pernah membantu kita. Ada andil kebaikan. Punya andil kebaikan kepada kita. Nah, ini kita bisa lakukan. Yang ketiga, Ustaz Agung, ini yang berat. Yang ketiga ini yang berat. Ini yang berat yang ketiga. Yang dua itu bisa. Ini yang berat. Yang ketiga ini kita coba membacakan doa, membacakan surah Al-Fatihah kepada mereka yang pernah tergores hatinya. Gara-gara kita. Sengaja itu tidak. Iya. Padahal ya kita mohon kepada Allah untuk menggerakkan hatinya, memaafkan kita. Kita ini kan mungkinlah gara-gara WA sedikit, dibalas tidak dibalas, ucapan atau apa tersinggung, kita tidak tahu ya. Benar. Nah, jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, gerakan hatinya, memaafkan. Tiga ini kita coba untuk membuat kita ini berkontribusi dalam keagamaan kita. Paling minimal gitu. Siap, Masya Allah. Jadi ini kan kita mau jadikan fitrah ini fungsional. Dia walaupun selesai tetapi terus langgeng. Terjaga. Terus langgeng. Iya. Masya Allah Pak Prof. Ini nikmat ini di penghujung Ramadan berdiskusi dan berinteraksi dengan Pak Prof di Makassar saat ini. Dan bagi saya kenikmatan yang besar, dapat ilmu yang banyak. Dan mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita terus menjaga nilai amal kita sesudah Ramadan ini, insya Allah. Saya juga, Ustaz Agung, tenang sekali nih. Banyak inspirasi dari Ustaz Agung ya. Nanti kita coba setting dalam program-program tertentu Pak Prof. Ini. Dan ini memang luar biasa, Pak Mas Baskoro yang luar biasa ini Pak Prof. Dan panitia pembangunan Masjid Al-Akbar ini yang mudah-mudahan untuk Ramadan ini. Semoga ini menjadi jariah Pak Prof, jariah yang besar. Amin. Pak Prof, atas nama pribadi dan seluruh kru Pak Mas Baskoro, keluarga tim YouTube, channel YouTube Masjid Raya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah pertemukan kita nanti sampai dengan Ramadan tahun depan dan menguatkan aktivitas kita untuk dakwah di lewat media sosial ini, insya Allah. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita Pak Prof. Terima kasih. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu bidda wa minkum taqabbal ya karim. Ya taqabbal karim. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Prof, kita undur diri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.